Pemirsa, kita akan dapatkan keterangan lebih lengkap lagi mengenai hal ini dari Laksamana Pertama Laut Yayan Sofyan selaku Komandan Guskamla Armada 1. Selamat malam Pak Yayan. Selamat malam Mbak Putri Viola. Baik, sehat ya Pak? Kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat, alhamdulillah sehat Pak. Baik, Pak Yayan mungkin bisa diberitakan ataupun juga diceritakan kepada kami kronologi penangkapan ini seperti apa sebenarnya? Baik, terima kasih Pak Feni Viola. Saya akan menyampaikan kronologis kejadian terkait penangkapan upaya perompakan yang dilakukan ataupun pencurian terhadap Tango Bravo Danum 50 dan Tongkang Linau 133 yang sedang melaksanakan lintas laut di perairan Selat Singapura. Jadi kapal tersebut berbendera Malaysia dan ABK kapal sebagian dari Indonesia dan sebagian dari Malaysia. Kapal tersebut berlayar dari Port Klang menuju ke Sarawak. Dan pada saat melintas di perairan sekitar Karangbanteng, kebetulan di situ kita juga menggelar kegiatan operasi rutin. Dan di situ ada KRI Siwar yang berhasil melaksanakan identifikasi, deteksi, dan ternyata setelah dilaksanakan pendalaman kapal-kapal perahu ada dua speed yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan mengikuti di atas kapal ataupun tongkang Linau 133. Tidak mungkin kapal tersebut kalau misalnya melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin ataupun normal memindahkan barang, tentunya kapal tersebut harus dalam kondisi lego jangkar kalau misalnya itu bukan suatu kegiatan ilegal. Tapi kecurigaan komandan kapal dan perwira-perwira KRI Siwar cukup beralasan karena kapal itu tetap bergerak dengan kecepatan 9,8 knot, terus dilaksanakan intercept, dilaksanakan pendekatan, dan ternyata hanya dalam waktu 12 menit saja tim untuk VBSS ataupun tim pemeriksa dari KRI Siwar sudah berhasil untuk on board di kapal tersebut dan menangkap kelima pelaku tersebut. Yang selanjutnya kita kawal kedua kapal untuk diambil keterangan ke Lanal Batam. Demikian Mbak Putri Viola. Pak Yayan, sudah berapa kali, sudah berapa lama sebenarnya 5 orang anggota komplotan ini melakukan hal seperti ini? Baik, jadi sampai dengan saat ini kita masih kembangkan. Apakah ada keterkaitan antara ABK dari Tango Bravo Danu 50 maupun Tongkang Linau 133? Apakah ada kesengajaan bekerja sama dengan para pencuri laut tersebut atau tidak? Nanti ini akan dilaksanakan proses penyidikan lebih lanjut oleh penyidik lanjut yaitu Lanal Batam. Namun demikian aksi pencurian di laut ini memang cukup meresahkan. Beberapa kali kita sudah melaksanakan penangkapan, kalau kita ingat dulu yang melaksanakan pencurian di motor vessel Sam Jaguar di perairan sekitar Nipah. Itu juga berhasil kita tangkap. Terus kemudian kita bawa ke Lanal Tanjung Balai Karimun untuk diproses lebih lanjut. Terus kemudian selama tahun 2020 itu ada setidaknya 2 kali pencurian. Nah inilah sebenarnya Guskamla Armada 1 kita atas instruksi dari Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan bahwa kesiapsiagaan kegiatan patroli keamanan laut di seluruh perairan jurisdiksi nasional Indonesia itu tetap siaga. Baik dalam kondisi apapun, tidak mengenal hari libur dan sebagainya. Nah hal ini perintah langsung dari Panglima Koarmada 1 untuk tetap siaga. Saat ini di masa-masa ada liburan Imlek, terus kemudian liburan panjang dan sebagainya, seluruh unsur patroli keamanan laut di jajaran Koarmada 1 kita tetap melaksanakan siaga. Nah ini yang saya diantisipasi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2021 jam 12:22 kita sudah berhasil melaksanakan penangkapan terhadap kelima pelaku kegiatan pencurian di atas Tango Bravo Danum 50 dan Tongkang Linau 133. Ya. Demikian Mbak Putri. Pak Yayan tadi memang bercerita bahwa kasus ini masih pendalaman, tapi kemudian tadi sempat menyinggung mengenai wah ini ada kecurigaan keterlibatan ABK, keterlibatan orang dalam. Adakah mungkin Pak yang mengarah ke arah tersebut atau tuduhan tersebut? Pada saat penangkapan pertama sampai dengan saat ini belum terbukti.
Namun demikian, hal-hal tersebut harus kita kumpulkan data dan fakta yang selengkap-lengkapnya. Sehingga jangan sampai kapal tersebut kan berbendera Malaysia. Seolah-olah di perairan kita ini merupakan the dangerous water in the world. Nah, stigma tersebut itu harus kita hapus. Sehingga jangan sampai kerjasama antara ABK kapal-kapal asing juga, ternyata ada keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga kita harus digali sedemikian rupa informasi yang ada, jangan sampai merugikan identitas perairan kita. Kita ingat bahwa sepanjang tahun 2020 aja Mbak Putri, ada 62.639 kapal asing yang terdiri dari kapal tanker ada 26.369. Kapal kargo ada 23.362. Passenger ship ada 5.000 kapal. Ada tug ataupun towing ada 7.908 kapal. Dan kapal perang itu yang lalu lintas di sepanjang Selat Malaka dan Selat Singapura itu ada 363 kapal. Sedangkan terhitung mulai bulan Januari 2021, kapal asing yang melintas di Selat Malaka maupun Selat Singapura ada 14.824 sampai dengan hari ini, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 22 Februari hari ini ada 14.824 kapal. Coba bisa kita bayangkan kalau 20% aja dari kapal-kapal tersebut melakukan aktivitas di perairan Indonesia, betapa besar devisa negara ataupun pulang kerja yang dihasilkan. Nah, namun demikian, gangguan-gangguan keamanan laut inilah yang terkadang mengganggu identitas kita. Oleh karena itu, instruksi dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut maupun dari Panglima Komando Armada 1 untuk tetap supaya eksistensi penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah Republik Indonesia tetap dilaksanakan. Demikian Mbak Putri. Baik, terima kasih untuk Laksamana Pertama Laut Yayan Sofyan, Komandan Kuskamla Armada 1. Terima kasih Pak Yan untuk waktunya dan juga sudah memberikan keterangan informasi kepada kami dan juga selalu siap siaga bertugas di sana. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama.